Oke, baik teman-teman mahasiswa modul Nusantara, pada Mas Anwar sebagai Kakang Kota Madiun sebagai narasumber kita, pada Mbak Binti, pada hari ini kalian mengadakan perkuliahan luring di rumah makan yang ada di Madiun, Mbok Mingkem. Teman-teman, hari ini kalian akan bersama dengan narasumber kita, Mas Anwar, akan menginspirasi saudara nanti untuk budaya yang ada di Kota Madiun. Siapa tahu nanti Anda bisa mendapatkan kontribusi yang positif dalam pembelajaran pada hari ini ya. Kalau begitu, sebelum memulai perkuliahan modul Nusantara pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya serahkan kepada Mbak Binti sebagai moderator pada perkuliahan modul Nusantara luring pada hari ini. Silakan Mbak Binti. Baik, Bu, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Sore, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan rahmat beliau kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, tidak ada halangan apapun, meskipun pelaksanaannya melalui daring dan luring. Semoga nanti dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di Yaumul Qiyamah. Di sini saya Binti Istiqomah selaku moderator dalam kegiatan modul inspirasi. Mohon izin untuk memandu kegiatan pada sore hari ini. Jadi untuk acara sore hari ini yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan dari Bu Maya, acara yang ketiga adalah inti, dan acara yang keempat penutup. Langsung saja memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka kegiatan modul Nusantara kelas inspirasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yakni sambutan dari Bu Maya Kartikasari selaku dosen modul Nusantara. Kepada Bu Maya Kartikasari, waktu dan tempat saya serahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kepada yang terhormat Mas Anwar, saya manggilnya Mas aja ya. Kepada Mas Anwar, terima kasih sudah bersedia dan berkenan menjadi narasumber kami di inspirasi yang ketiga. Kepada Mbak Binti, terima kasih sudah menjadi moderator dan mengkondisikan seluruhnya di lapangan. Kepada seluruh mahasiswa modul Nusantara, terima kasih atas kedatangannya di rumah makan Mbok Mingkem. Hari ini teman-teman akan belajar bersama dengan Mas Anwar perihal budaya-budaya yang ada di Madiun. Kemudian nanti Mas Anwar akan menceritakan bagaimana beliau dari awal karirnya, kemudian sehingga beliau bisa menjadi Kakang Kota Madiun. Semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini bisa menginspirasi teman-teman semua, dan semoga akan ada kontribusi yang positif untuk teman-teman semua, dan semoga bisa menjadi tambahan wawasan bagi semuanya ya. Cukup sekian, terima kasih. Biar waktunya juga bisa lebih efektif, nanti Mas Anwar akan menyampaikan seluruhnya kepada teman-teman. Tolong dengarkan baik-baik. Jika ada diskusi, silahkan berdiskusi ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Maya Kartikasari, Magister Pendidikan, yang telah memberikan sambutannya pada acara sore hari ini. Memasuki acara yang ketiga, yakni acara inti. Pemaparan dari narasumber kita, beliau adalah Mas Asmawi Anwar, sarjana pendidikan. Dari beliau juga merupakan founder dan owner dari Mitando
minta apa Mas? Itu aja deh. Iya, jadi beliau juga merupakan entrepreneur dan juga content creator. Kemudian Mas Anwar juga merupakan salah satu kakang dari Kota Madiun pada tahun 2018. Langsung saja kepada Mas Anwar, waktu dan tempat saya serahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya aja ya, nggak apa ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, entah itu secara offline dan juga online. Aku harap yang online juga fokus. Suaraku kalau kurang dengar ini ya, teman-teman info ya kalau di yang di daring ya. Dari live chat nggak apa-apa. Tapi ini jelas ya? Jelas. Jelas, oke. Kita butuh ini nggak? Mau hujan. Dulu aja. Dulu aja nggak? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Asmawi Anwar. Nggak beda jauh umur kita. Kan tahun berapa sih? 2000. 21. Nah, seumuran aku sama masnya. Iya. Iya. Jadi mungkin kita lebih santai aja karena umur kita nggak jauh beda untuk di forum ini. Tapi di sini kaitannya sama kemarin sudah di briefing dari panitia Mbak Suti ataupun dari Bu Maya. Kita bakal ngomongin soal kultur atau budaya di Madiun yang dimana bagaimana apa ya bisa teman-teman ambil setelah dari sini. Karena jujur aja kita story-nya bersama. Aku juga dulu waktu semester 7, 5, 6, ya, kan 6, 7, itu aku bukan pelajar, tapi waktu itu aku ikut ASEAN. Jadi aku waktu itu ke Filipina selama 1 bulan. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil, yang kita terapkan untuk saat kita kembali ke habitat kita masing-masing. Nah, nanti aku bakalan sharing. Di sini banyak, aku harap ini bukan seperti perkuliahan, ini nggak ada tugas, karena aku juga nggak ada PowerPoint. Maksudku biar lebih kita enjoy dengan apa yang teman-teman inginkan, nanti aku bakalan jelasin. Oke, secara background, sekarang lagi ngerjain, lagi bangun bisnis. Ini, secara holdingnya ini. Itu namanya Meet & Co, itu startup. Kita startup di bidang scale up bisnis. Jadi sekarang yang lagi running, kita ada 3 startup. Jadi top manajemennya itu ada di Meet & Co. Terus bisnisnya ada Meet Coffee, ada Tutela Service, sama digital marketing. Itu yang lagi ongoing. Bulan ini kita sebenarnya ada pitching proposal masuk tuh sebanyak 3, tapi hari ini sampai hari ini juga belum final. Nah, nanti kalau memang itu final juga bakalan kita kerjain di sini. Nah, itu gambaran. Tapi secara aktivitas hobi, aku hobi bikin konten karena memang kalau kita kaitannya sama digital marketing itu kita dekat sama namanya konten. Jadi kontennya nggak di YouTube, di YouTube jarang. Cuma nanti kalau di Instagram, aku suka nulis, berarti kontenku tuh suka yang namanya self development di bidang aku pakai medianya microblog. Habis ini kita sering follow aja biar bisa update informasi. Itu penting. Karena Oke, itu gambaran aja ya. Nah, nanti aku juga pertama aku bakalan dengerin apa yang teman-teman peroleh, yang sudah diperoleh ketika kemarin datang atau sampai kemarin itu tanggal berapa, sampai detik ini udah ngikutin kelas apa aja, terus juga udah dapat apa aja. Nanti bakalan kita diskusi. Karena memang kalau spesialis dari materi yang diberikan, aku lebih bicara tentang Kota Madiun. Karena bahwasanya Madiun itu ada 2, kota dan kabupaten. Nah, di tahun 2018, waktu itu aku dapat kepercayaan untuk jadi duta pariwisata Madiun, Kota Madiun 2018. Terus 2020 kemarin, jadi Jawa Timur, ke provinsi. Ya, mungkin aku lebih banyak tahu tentang Kota Madiun daripada, cuman aku nanti bakalan ngomongin soal apa sih yang teman-teman butuhkan dan bakalan bisa kita gali di kelas ini. Oke. Maaf, suaranya ke unmute ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Anwar. Oke, jadi perkenalkan nama saya adalah Tivaldo. Saya berasal dari Provinsi Gorontalo, tepatnya di Universitas Negeri Gorontalo. Nah, untuk tanggal arrive-nya itu tanggal berapa ya? 26. Oh iya, 26 November. Gelombang pertama. Oh, belum ada 2 minggu ya? Iya, belum ada. Kesukaannya. Oke, aktivitasnya apa yang bisa dihidupkan? Oh, yang di sini. Aktivitas yang di sini apa? Boleh. Seluruhan juga. Oh, jadi untuk aktivitas saya melakukan di sini ya kuliah, baca buku,
itu menjelajahi Kota Madiun mana aja yang bagus kayak yang di Pahlawan itu kayak Malioboro. Nah itu lebih bagus juga. Habis itu main game di sini. Iya, kayak gitu karena kan selama 5 hari kan kami harus ini karantina. Jadi kayak gitu. Oh, 5 hari karantina. Iya mas. Oke, mungkin ini berlaku untuk semuanya ya. Apa ekspektasinya dulu sebelum sampai ke Madiun, terus sekarang sudah sampai ke Madiun itu bagaimana? Mungkin bisa diceritain. Ekspektasinya mau ngapain? Ternyata seperti ini, atau mungkin lebih dari ekspektasi. Sebenarnya sih, untuk saya mas belum ada ekspektasi apa belum ada. Mungkin pilih aja. Boleh, next, Aldo. Kalau itu terima kasih atas kesempatannya. Jadi nama saya Muhammad Isram Iswandi dari Provinsi Sulawesi Selatan. Asal saya dari Kabupaten Goa, tapi kuliah di Kota Makassar. Sebagian besar kurang lebih sama-sama Mas Valdo. Adapun untuk tanggal kedatangan saya itu di sini tanggal 29, setelah 3 hari dari gelombang 1. Mungkin ekspektasi saya terhadap Kota Madiun itu adalah tanda kutip mungkin kayak merasa bahwa makanan itu di sini mahal ya. Itu ekspektasinya. Nah, realitanya sebenarnya jauh lebih murah daripada di Makassar. Perbandingannya berapa? Sekali makan berapa? Sekali makan paling kalau di Makassar tuh kisaran 15 lah, jadi belasan 20. Ini 5.000 udah dapet. Iya, betul. Jadi dari segi makanan tuh Tapi dengan rasa yang sama ya? iya, malah di sini kan lebih banyak experience kan. Iya, Tapi banyak makanannya pilihan. semua baru jadi lebih seru gitu. Oke. Nama saya Mubes Mento, biasa dipanggil Abdul. Saya berasal dari Provinsi Gorontalo sama hobi saya bikin sastra, membaca, menulis sesuai mood ya. Terus mungkin bisa lah gitu. Ekspektasi ke waktu 5 dulu. Saya kiranya makanan di sini itu pedas-pedas. Apa? Makanan pedas. Oh, pedas. Ternyata Perbandingannya masih lebih pedas di sana. pedas makanan di sana. Kuliner ya? Lanjut. Mister. Di sini nggak bisa ya? Bisa loh. Lanjut. Dia penjaga tamu. Nggak apa-apa sih. Nama saya Edson Saraji, biasa dipanggil Edson. Saya dari Provinsi Riau. Oh, Riau. Ya. Aku juga dari Jambi. Jambi. Iya. Orang Melayu betul. Hah? Orang Melayu. Tidak, saya orang Batak. Orang Batak. Oh, iya. Dibuka nggak apa-apa. Ambon. Terus apa yang bisa kamu ceritain? 2 minggu di sini. Mungkin tempatnya Mbak Ventia bisa di-unmute dulu, jadi kita juga terdengar. Semuanya dinyalakan nggak apa-apa, kecuali yang online ya. Lanjut. Lanjut Mbak Ventia. Ya, perkenalkan nama saya Ventia Tanjali. Saya juga sama seperti Mbak Ventia dari Provinsi Sulawesi, tapi khususnya di Kota Ambon. Saya
itu ada biasanya saya harus dengan angkot ya, tapi nggak ada sih. Kita udah pakai Grab kali ini. Iya, dan kalau dia pun kan kalau Grab kan sekali aja kalau kita pakai kan, tapi kalau di sini kan hampir kalau mana pakai Grab, everything pengalaman itu. Dan juga makannya juga berasa. Oke, lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Iva Zulkarahman, bisa dipanggil Iva. Asal dari Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, tapi kuliah di Makassar. Ekspektasi saya di sini, awalnya saya kira jarak antar tempat itu kayak jauh, terus macet, ternyata beda dengan di Makassar. Iya, Karena saya dari Provinsi Sulawesi Selatan, asalnya sangat saya rasakan itu tentang keramaiannya. Kalau di itu mana pasti selalu macet. Terus juga yang makanannya bersyukur banget di sini makanannya murah-murah gitu. Sama nambahin lagi satu Kak, itu kalau stoknya itu di sini makan ayam geprek ternyata nggak ada kecap. Iya, kalau di sana iya, masih ada iya, kecap. betul. Oh, Di ini sana kecap. kalau Iya, makan ini mie ayam, makan mie ayam pasti gitu. Iya, kecap. Kecapnya langsung dipiring atau dipisahin? Biasanya dipisahin. Oh, dipisahin. Oke, mungkin lanjut di teman-teman ini yang online. Ada siapa nih? Ada Baik, silakan Mbak Sarifah. Mbak Sarifah terlebih dahulu, boleh? Memperkenalkan diri. Secara singkat, kenalin diri dari unit mana? Perkenalkan, Mulai nama dari mana dulu? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Elvira dari Universitas Islam Riau. Saya berasal dari Pekanbaru Riau. Udah? Sudah. Oke, lanjut ke Jessica. Baik, perkenalkan nama saya Jessica Hajon. Saya dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Kupang. Saya berkuliah di Universitas Nusa Cendana. Terima kasih. Oke, cukup. Lanjut. Ini ada Fadila. Fadila juga. Perkenalkan, nama saya Fadila Agusya. Saya saudari Padang dari SMP PGRI Sumatera Barat. Oke, lanjut. Mungkin Mas Alan. Lagi. Oh ya. Perkenalan Mas Alan, introduction. Oh iya Bang, mohon izin Bang, saya Lomudiman dari Lombok Timur, tepatnya di Nusa Tenggara Barat, lokasi kampus di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali. Salam kenal Bang. Oke, Kak, ini kan soalnya memang ini resto ini, resto family bukan. Gue tadi kalau teman-teman mau beli tempat ada tempat yang lebih safe. Tapi nggak apa. Oke, lanjut. Di sini kita bakalan ngomongin tentang apa ya, Madiun. Apa sih gambaran dulu? Madiun itu dikenal kalau ini ya, kalau istilah lama itu dikenal kota yang peaceful. Jadi kotanya para pensiunan. Iya. Udah denger ya? Belum. Baru denger. Jadi gimana sih kotanya para pensiunan? Jadi di sini kalau kita ngomongin soal Pulau Jawa itu memang ini. Memang ada perbedaan yang sangat ini ya, sangat spesifik ya antara kita ngomongin soal Pulau Jawa dan pulau-pulau yang lainnya. For information aja, aku lahir di Ponorogo 99, terus 2 tahun itu pindah ke Jambi dari tahun 2000 sampai 2016. Jadi aku besar di lingkungan Melayu. Nah, makanya itu aku juga mengalami itu, aku ada gambaran kok rumah teman-teman di sana kayak gimana. Kurang lebih sama lagi yang dari Riau kan. Itu juga
setahun sekali, kadang setahun 2 kali tuh aku pindah ini juga pulang ke Jambi, entah itu naik atau naik bis. Itu merasakan juga. Memang kalau culture shock kalau di sini tuh lebih peaceful. Secara culture tuh mereka lebih ketata gitu daripada mungkin yang teman-teman rasakan di luar kota. Tapi sebenarnya setiap daerah tuh punya unik masing-masing. Nah, kalau di Jawa Timur khususnya Madiun itu termasuk bagian selatan loh ya, Madiun, Tanjungan, di Kediri itu kota yang paling tenang. Mungkin teman-teman yang hampir sama habitnya ataupun culture-nya itu ketika di Surabaya, di Madura, di Mojokerto itu sama. Orangnya lebih keras. Dan karena mereka kota yang besar, akhirnya padat. Hampir sama kayak Jakarta kalau di Surabaya. Nah, kenapa kota pensiunan? Ya begini. Jadi kita jam 9 aja udah hening gitu. Jam 9, jam 10 udah hening. Jangan kalau ngomongin kota besar, itu harusnya enggak. Hampir kayak mungkin jam 1 masih ada aktivitas. Nah, maka dari itu dulu tuh sebutan orang pelancong tuh namanya kota pensiunan. Itu bisa kalau teman-teman mau bikin artikel tuh bisa dimasukin nggak apa-apa. Caranya gitu, karena itu tadi secara orang pensiunan kan orang ayam ya, ayam tuh senang lah, udah dapat penghasilan secara tetap dan sebagainya. Akhirnya makanan pun dengan harga 5.000, 6.000, mungkin sama minum 8.000 udah bisa nasi pecel itu. Kemarin nasi pecel udah kemana? Ke 19 di pinggir jalan itu. Masih di dekat asrama. Oh, tinggalnya di asrama. Terus kan dari umur setahun sampai umur ini di Jambi ya udah lingkungan Melayu, mulai dari SD sampai SMA. Terus akhirnya kemarin motivasinya ya pengen ke Jawa. Terus akhirnya nggak masuk di Jogja. Itu waktu itu akhirnya terlalu tinggi UGM, akhirnya nggak masuk. Akhirnya nyari yang di tempat kelahiran di Ponorogo. Ponorogo itu di sini, 1 jam dari sini. Terus di Ponorogo kok uniknya kurang bagus. Akhirnya masuklah ke Madiun. Di Madiun terus kecantol ke unik. Masuk 2016. Karena aku masuk SD itu 5 tahun. Jadi sekarang pun akses itu 98 sebenarnya. Itu kan digeser lebih mundur jadi satu sekolah. Terus akhirnya aku lulus 2020 kemarin. 2020 aspek. Jadi udah setahun ini. Jadi sekolahnya lebih cepat. Ngomongin soal Madiun, apa ya? Kalau Madiun kan, kalau kabupaten kan lebih ke ini kan banyak culture-nya ya, mungkin dari dongkrak dan sebagainya. Tapi kalau di Madiun itu kita lebih ke kolonialisme. Sudah pernah ke Jampangawan belum? Yang Madiun. Itu ditunjukin kan apa namanya bangunan wali kotanya, balai kota. Oh, udah pernah. Nah, itu kan semi bangunan Belanda kan. Nah, kalau ke sampingnya lagi, kemarin udah kebakar belum? Belum. Cuma ini jalan-jalan juga aja sih, Mas. Sendiri pribadi. Oke, jadi kalau dilihat itu kan selain tempat yang modern loh ya, selain nanti aku bakal ngomongin smart city-nya di situ. Yang pertama dulu, itu kan banyak bangunan putih kan, kota-kota. Nah itu kan kalau kita bilang kan seperti bangunan kolonialisme, karena memang dulu kota Madia pemerintahannya itu ada di Madiun. Terus sebenarnya kalau yang ikonik lagi di sebelahnya Jatimsel, Bang Jatim, kalau tadi enggak sih, dia bukan di Jalan Pahlawan, agak kesana dikit, itu ada namanya Bakorwil. Itu benar-benar kantor pusat pemerintahan kolonial Belanda waktu itu. Jadi bangunannya ada tuh, kalau searching di Instagram, pakai hashtag aja Bakorwil Madiun. Itu benar-benar kayak rumah Belanda. Nah itu satu. Terus ada lagi kalau di Jalan Diponegoro, itu namanya Gedung Bosku. Itu gedung pameran zaman dulu. Bangunan putih masih berdiri tegak, sekarang jadi galeri batik. Nah, itu juga dulu peninggalan Belanda. Terus juga beberapa monumen Pancasila dan lain sebagainya. Nah, kalau kebudayaan sendiri, kita lebih Madiun itu ada tari soleh Madiun, tapi nggak sepopuler seperti tadi dongkrak. Nah, mungkin secara culture dari ya kurang lebih gitu sih. Jadi kan kota Madiun kan termasuk kota pemerintahan. Akhirnya dulu waktu di zaman Belanda itu termasuk kota Madia. Jadi dulu dari pemerintahan Belanda itu ada di situ. Termasuk kita bisa lihat dari bangunannya. Nah, sekarang kalau ngomongin sekarang, kota Madiun itu sekarang lagi bergerak menjadi smart city. Sebelum ke sini sempat searching nggak atau di sini baru tahu tagline-nya kota Madiun itu apa? Kota Gadis, oke. Apalagi ya tinggal kota pecel. Apa? Brem, kota Brem. Oke, kota Pendekar. Kota Pendekar. Oke, sebenarnya itu kan
karena Madin itu konsepnya adalah kita goes to smart city ya, kota yang lebih modern. Jadi setiap ganti pemerintahan 5 tahun sekali itu mesti kita ganti tagline. Sebenarnya itu bukan asli sebutan di sini, itu program di pemerintah aja yang dimana mencakup semua programnya untuk ya kemajuan ya, dari kota gadis. Bayangannya apa? Iya. Awalnya tuh aku kira tuh banyak gadis. Iya, waktu itu kan kota gadis itu kalau nggak salah ya, correction is if I'm wrong. Jadi kan kalau nggak salah itu tahun 2005-an ke atas itu kota gadis itu perdagangan dan industri. Karena apa? Karena kita ada PT ataupun pusat produksi kereta api terbesar di Indonesia itu ada di Madiun, PT Inka. Nah, maka dari itu, dan juga Madiun itu sebenarnya adalah sentral dari perdagangan, dari jalur lintas. Maka dari itu, hotel bintang 5, salah satunya di Jawa Timur Selatan itu ada di Madiun, Aston. Madiun Selatan itu Kediri, Tanjung, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, Ngawi gitu ya. Itu hotel bintang 5 bisa ditandai dari kita perdagangan itu ada di hotel bintang 5 yang ada di Aston. Belum juga bintang 4, bintang 3. Maka dari itu disebut kita sebagai kota perdagangan karena jalur lintas. Dan kalau ngomongin soal pariwisata, gedung MICE itu ada di Madiun. MICE itu ada 2, ada di Sun City sama di Aston. MICE itu adalah pusat pertemuan untuk festival wisata. Ngomongin pariwisata, kalau di dunia pariwisata gitu. Itu kenapa jadikan itu industrinya masuk ke kereta api, terus juga kalau perdagangan kita jadi jalur lintas. Terus kemudian masuk lagi, kalau kota pecel itu sebenarnya bukan tagline kita, tapi itu menjadi kayak ciri khas kita. Nah, memang pecel yang paling unik, yang paling beda kalau dibilang sejarahnya itu banyak dari Madiun. Paling kuat dari Madiun, pecel Madiun. Terus apalagi tagline apa? Pendekar itu sebenarnya nama program kerja. Kalau diurusin P, aku nggak lupa ya singkatannya. Pokoknya itu program kerja. Peduli, kayaknya apa? Aku lupa. Pokoknya itu pendekar singkatan dari singkatan dari program kerja dari Bapak Maidi sekarang. Dan itu relate sama tagline kita, unik kita. Jadi kita itu Kota Madiun kan dikenal sebagai kota pesilat ya. Kita dari perguruan tinggi yang terbesar se-Indonesia, S1 itu ada di Pandegomnya, ada di Madiun. Nah, kenapa kok kota pendekar? Karena dari 12 perguruan tinggi itu pendopo paling besarnya ada di Madiun. Ada itu jadi kalau di Madiun, Kabupaten Madiun namanya Kampung Pesilat, kalau di Kota Madiun namanya Kota Pendekar. Cuman kalau lebih ke seninya itu lebih ke kabupaten. Tapi kalau pusat pemerintahnya itu di Madiun. Jadi kita Kota Pendekar. Jadi kan dari unik kultur kita Kota Pendekar, terus akhirnya relate sama program kerjanya Bapak Maidi sekarang. Jadi kan namanya Kota Pendekar. Terus ada lagi Kota Seribu Bunga. Nah itu ini cuma gimmick aja gitu, untuk menaikkan pariwisata karena sepanjang Jawa Pahlawan itu kita lagi bangun smart city yang tadi itu bunga sakura kan ada tuh, tapi belum kembang. Sama di belakangnya radio RRI itu ada taman bunga baru dibangun, Taman Seribu Bunga. Iya, masih proses. Belum dibuka. Udah ke sana belum? Belum dibuka. Oke. Terus apa ya? Ya, semuanya kita berkembang lah. Mungkin karena ini kota madya, jadi mungkin kita lebih maju daripada kota kabupaten yang lain yang di sebelah. Jadi itu dari industrial, itu dari kuliner, dari pemerintahan ataupun dari teman-teman anak-anak kreatif. Jadi kalau aktiviti aku sekarang tuh lagi bergerak di bidang kreatif entrepreneur. Jadi ya udah teman-teman kumpul-kumpul di sini di bagian kalau di circle kita itu teman-teman startup. Ini lagi kita discuss aja. Ada yang penasaran, ada yang mungkin menyangga atau pengen sesuatu yang baru. Silakan teman-teman. Mungkin kemarin ada yang sudah muter-muter daerah lain. Iya, ada yang tanyain kenapa kok kayak gini. Kenapa ada patung Merlion? Kenapa ada ini. Nggak nanya itu. Mumpung ada Mas Anwar. Oke, aku ceritain sedikit ya. Soal Merlion. Merlion itu kan sebenarnya kan simbol dari Singapura ya. Terus pun dari Jeddah. Tapi kalau teman-teman tahu, konsep
Malioboro-nya Madiun atau pahlawan Street Center itu lebih kayak kita membawakan miniatur dunia itu ada di Madiun. Pada itu proyeknya adalah itu. Jadi minimal teman-teman bisa foto ala-ala seperti di Merlion Singapura dan Canggih. Terus juga di Monumen Ka'bah juga seperti itu. Itu cuma gambarannya. Karena kalau teman-teman ke belakang patung itu ada museum 5 negara. Ada. Tadi dia aja patung Melayu. Iya, patung Melayu itu ada museum 5 negara. Ya isinya beberapa benda-benda unik yang ada di negara lain itu ada di sini. Dibuka untuk umum. Nah, terus sebenarnya konsep awalnya dulu mau bikin pecel lele, tapi nggak tahu ya proyeknya nggak jadi. Jadi pecel lele itu suatu tempat, jadi kayak mall besar, tapi isinya adalah UMKM Madiun sama menggambarkan Jawa Timur itu sekarang pun proyeknya belum jalan, maka itu mungkin dialihkan ke Jawa Pahlawan. Itu secara informasi aktif yang kita tahu gitu. Nah, terus Mas Anwar itu kaitannya sama kultur apa? Itu lebih ke smart branding. Jadi kalau kultur Madiun tetap menjadi kota dengan kuliner pecelnya yang enak dan juga kota peninggalan kolonialisme. Nah, maka dari itu akulturasi kan, akulturasi itu kalau dalam segi bahasa itu kan kayak mengkombinasikan gitu loh, budaya terus sama kultur sekarang biar bisa beradaptasi sama tren sama zaman. Maka dari itu akulturasinya menjadi smart city yang menggambarkan Madiun ini punya unik yang beda sama kota-kota yang lain, termasuk yang patung Merlion dan sebagainya. Tapi teman-teman jangan beralih ke Ponorogo Center, Pahlawan Street Center aja ya. Tapi juga ada banyak kok yang di Rawabening, itu taman terbuka kita, Rawabening. Dia lebih ke Trembesi ya, pohon Trembesi itu banyak rindang di situ. Terus di situ ada ini lebih kaget lagi, ada soto unyil. Soto harganya 1.000. Iya, 1.000 dari ini lagi. Soto unyil. Unyil itu kan karakter ini kan. Makanya dinamanya soto unyil. Itu harganya cuma 1.000 2.000. Oh, sepertinya Semangkuk itu. Iya, semangkuk. Tapi bukan semangkuk besar ya, semangkuk. Iya. Ya lu investasi harga 2.000 kencang ya nggak bisa. Tapi minimal ada lah ya. Ya itu ada. Itu yang lebih ekstrim sih kalau di harga di sini. Kalau nah itu juga kita terkenal sebagai ini ya, karena Madiun itu nggak luas, kita cuma ada 4 kecamatan, dan setiap kecamatan itu ada RTH, ruang terbuka hijau, itu adanya lapangan gulun, Mojorayung dan lain sebagainya. Jadi setiap kecamatan ada lapangan, tempat kalau sore itu bisa ramai di situ, warga-warga pada kumpul sama transaksi untuk perdagangan. Nah, yang unik lagi kalau di Gulun tuh yang salah satu RTH terbesar kita tuh setiap sore setiap malam itu pasti penuh. Jadi kayak second alun-alunnya kita kalau di setiap kecamatan. Itu ada itu serba 1.000 juga ada di situ. Ini semua 1.000 dari soto, gorengan semuanya 1.000. Ya harus cobain. Sore bisa buka di Gulun. Nah itu teman-teman bisa mencoba di sini ya. Kemarin udah pada ke Gacoan kan. Nah, Gulun itu sebelahnya Gacoan, jadi jalan kurang lebih 100 meter ke kiri. Kalau keluar dari Gacoan, 100 meter ke kiri itu kanan jalan ada lapangan Gulun. Lapangan. Gulun. Gulun kan? Gulun. Oh, tulisannya GULUN. Itu dari logat bacanya. Iya, kalau logat di Gulun gitu. Ada N-nya di depan. Nah, terus gitu kan. Kalau Gacoan sih itu modern ya, itu swasta. Nama kegacuan rame ya. Katanya di daerah apa itu nggak ada itu. Oh, ada itu. Gacuan itu punya swasta, usaha biasa. Kalau uniknya bisa ke ini sih, bisa ke Rawabening. Itu banyak UMKM di situ. Kalau nggak di ini dicat aja di makam taman ya Kuncen. Nah, itu di depannya banyak UMKM tuh, mulai dari telur gulung, dari baby crab dan sebagainya ada. Itu dikelola langsung dari UMKM. Mas Anwar mau tanya nih. Mana Bu Maya? Oke. Tadi yang ada UMKM itu di Taman Kuncen itu sore apa pagi ya biasanya? Sore ya. Sore. Tapi kalau weekend Sabtu Minggu itu pagi udah ramai. Oh pagi gitu.
Oke, besok bisa jadi referensi ya teman-teman ya. Tiap pagi sekalian kopi Sunday morning gitu kan. Selain di Taman Bantaran. Oke, hari Minggu berarti ya? Iya, Di Taman oke. Bantaran. Kalau Sunday market kita atau Car Free Day itu ada di Bantaran sama ini Serayu. Di Serayu. Yang Serayu kita kemarin lewat ketika kita habis dari Ruang Chicken ya Mbak Bindi ya? Jalan Serayu. Jadi di depan Mbok Mingkem ini ke kanan itu sudah Sunday Market. Ah, tuh. Jadi bisa jadi referensi teman-teman ya, misalnya Uming pengen menghabiskan sore-sore begitu. Tapi aslinya Pasar Minggu, Mas. Sunday Market. Itu kaget aku. Pasar Senen. Aduh. Sunday morning. Nanti itu sama saya. Mas Anwar mau tanya dong Mas Anwar. Mas Anwar kan sudah lama juga ya di Madiun ya. Halo Mas Anwar? Iya. Halo. Iya, saya mau tanya juga Mas Anwar tentang perkembangan Kota Madiun yang sangat luar biasa dahsyat ya. Jadi saya itu pertama kali datang ke Kota Madiun itu tahun 2010 kalau tidak salah. Ketika itu belum ada Aston, belum ada Fave, belum ada Amaris dan seterusnya begitu. Itu baru dibangun sekitar 2017-18 sekitaran itulah tahun-tahun itu. Pertama kali saya datang sebagai dosen baru di sana itu tuh sangat sepi sekali kotanya. Sampai waktu itu masih calon ya, calon suami saya kan mengantarkan sama mas saya juga. Itu tuh bilang kok kotanya kecil banget ya, kok sepi banget gitu. Terus katanya ini adalah kota pensiunan, jadi orang-orang yang di Madiun itu adalah orang-orang yang sudah selesai bekerja kemudian pensiun di situ begitu. Nah, tapi berjalannya waktu itu sangat luar biasa sampai berarti sudah 11 tahun itu perkembangannya sangat luar biasa Madiun itu. Sudah banyak hotel, kemudian mall-mall juga semakin banyak. Kalau dulu cuman ada Plaza, kemudian ada Sri Ratu sudah jadi Lawu Plaza, ada Giant yang sudah bangkrut jadi sekarang jadi Samudra itu. Waktu itu belum ada Sun City. Sun City itu pembangunan tahun 2017-18 kalau nggak salah. Nah, dan tidak banyak objek wisata yang ada di Kota Madiun. Nah, yang saya tangkap bahwa perkembangan yang sangat luar biasa ini didukung oleh Humas Pariwisata dan juga dari wali kotanya ya Pak ya, yang menciptakan Madiun itu bersih, Madiun itu penuh warna-warni yang sangat luar biasa yang harus ditonjolkan. Dan karena Madiun itu adalah lintasan dari mana-mana, jadi kalau mau ke Ponorogo, mau ke Pacitan, mau Ngawi, itu biasanya mereka menginapnya memang di Kota Madiun begitu. Dan itu juga mempercepat laju pertumbuhannya Kota Madiun. Nah, menurut Mas Anwar nih, gimana perkembangan yang sangat luar biasa ini bagaimana menurut Mas Anwar? Sebagai kakangnya Kota Madiun begitu. Aduh, berat nih kalau dikasih gelar itu. Memang aku kan masuk di Madiun itu dari 2016. Cuman waktu itu belum terlalu belum terlalu terbuka ya. Waktu aku jadi duta kampus itu 2017. Jadi mulai dari situ mempelajari yang namanya society dan lain sebagainya. Terus lebih detail ketika sudah menjabat 2018. Maka dari itu harus mempelajari tentang pengembangan, pembangunan dan lain sebagainya. Akhirnya sedikit banyak tahulah tentang Kota Madiun. Nah, kalau kenapa itu didukung banyak faktor lumayan. Jadi mulai dari SDM kita, bukan SDM sih, SDA. SDM bener. Karena Madiun tuh nggak punya namanya SDM, SDA, sumber daya alam, tapi punya sumber daya manusia. Nah itu yang menjadi alasan kenapa kita tumbuhnya cepat. Itu salah satu, karena penyumbang investasi terbesar kita kembali lagi ke pabrik. Salah satu pabrik terbesar se-Asia Tenggara, Inka, itu ada di Madiun, sama sekarang pun IMS dan sebagainya. Madiun itu menjadi industrial, kota industri. Kalau teman-teman ke arah Kabupaten Madiun, nah didukung dari berinvestasi ke Madiun. Karena UMR kita kalau dibilang itu masih ukuran rendah, maka dari itu industrial banyak masuk, dan itu juga berimpact baik untuk perkembangan di
selain itu adalah di faktor kepemimpinan. Karena memang kita nggak punya ini ya, nggak punya SDA, dan juga secara APBD kita tinggi, Bu Maya, pendapatan daerah kita tertinggi selatan, itu juga pembangunan difokuskan ke daerah kota. Dan terlebih kita cuma memiliki 4 kecamatan. Maka dari itu investasi masuk, APBD kita juga banyak, sama kita menjadi jalur lintas. Jadi kalau kita hitung-hitung berapa pajak untuk Sun City, mall dan lain sebagainya itu udah bisa untuk pembangunan satu proyek lah, jalan dan lain sebagainya. Nah itu membuat kita maju. Terus didukung juga dari kepemimpinan yang fokus di pembangunan. Didukung juga. Dan kalau di pariwisata, sebenarnya pariwisata itu adalah dinasku sendiri ya. Di pariwisata itu adalah dinas yang tidak punya identitas kalau di Kota Madiun. Jadi contoh kalau pariwisata Surabaya apa? Yes, ini kita kotanya arek Surabaya dan lain sebagainya. Kalau di Pacitan kita banyak kota dikenal 1000 pantai atau 1000 goa. Tapi kalau di Madiun itu bingung. Nah, maka dari itu Dinas Pariwisata sekarang dari 2017 kemarin, 2018 kemarin fokusnya ke ekonomi kreatif. Karena itu yang bisa kita kelola sebagai pariwisata di kawasan. Dan teman-teman kalau tahu lah ya, kalau sebagai informasi aja, sebelum pandemi 2020 diterapkan PPKM, itu dari 2019 ke bawah, itu kita rutin ada namanya festival, setahun 3 kali. Festival setahun 3 kali. Dan aku salah satu orang yang ya selalu ikut festival, parade gitu. Jadi ada karnaval night festival, ada batik night festival, terus ada apa ya setiap tahun, pokoknya bisa tandai setahun itu kalau nggak 3 kali. Nah maka dari itu fokus dari pemerintahan Dinas Pariwisata juga lebih ke ekonomi kreatif. Yaitu kalau menurutku juga menjadi faktor pendukung berkembangnya kota kita. Dan sekarang kemarin pun dapat bocoran mau diadakan festival pertama lagi setelah pandemi, tapi sampai sekarang belum ada keputusan karena dari pemerintah pusat juga masih menerapkan PPKM berlevel itu kemarin yang banyak dibicarakan. Itu Bu Maya. Oke, baik. Kalau ini Pak, saya kan waktu itu bersama dengan Dava ya ke sana kan. Kan namanya kita mencari tempat bermain gitu. Saya search di Google, ada Taman Trembesi. Kemudian ada Dumilah Park, cuman saya lihat testimoninya sudah jadi ini ya, apa namanya, tempat jual beli mobil dan seterusnya. Kemudian oke deh, di Trembesi ini bagus nih, kayaknya ada Boom Boom Car gitu kan. Udah rencana saya itu anak saya mau ke situ, saya rapat di kampus rencananya. Tapi ternyata sampai di sana itu nggak ada apa-apa begitu. Jadi apa ya, cuman seperti tanah kosong yang sudah tidak terawat sama sekali begitu. Nah, menurut Mas Anwar nih, dulu yang sudah pernah menjadi ya duta wisatanya Madiun lah seperti itu. Itu menurut Mas Anwar gimana ya? Kenapa kok seperti itu? Bagaimana menyikapinya begitu? Sebenarnya kalau kaitannya sama update tempat wisata, kembali lagi kemarin. Mic-nya Mas Anwar diklik dulu, tempatnya Mbak Fenty ya soalnya itu. Oke, nah ini ya diputer. Baik. Oke, jadi kalau menyikapi itu sebenarnya di pengelolaan sih, pengelolaan sama pasar Bu Maya. Pasar itu dalam artian orang yang berkunjung di situ. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan pihak manapun. Jadi aku kasih gambaran gini, kalau kita bicara soal Pacitan kan, otomatis Pantai Layar itu kan salah satu daya tarik wisata yang udah ada ya, udah diberikan dari Tuhan gitu kan. Akhirnya itulah menjadi unik dari suatu daerah. Nah, jadi kalau di Madiun, jadi apapun kondisinya, pantai itu pasti ramai karena itu menjadi ikon suatu kota. Nah, beda kalau Madiun tuh dia buat ketika dipromosikan laku kok enggak, laku apa enggak maksudnya. Nah, ketika enggak laku ya otomatis banyak apa namanya ya, beberapa wahana permainan yang terbengkalai, contoh Dumilah Park sama Trembesi. Trembesi itu di tahun pertama, tahun kedua setelah selesai pembangunan sama
promosi itu rame kok Bu Maya, beneran rame. Tapi sekarang trennya ganti ke Jalan Pahlawan. Nah besok lagi kalau Pahlawan pun udah agak turun, itu pasti nanti pemerintah kota juga bakal membangun wisata buatan yang baru. Gitu. Dumilah itu rame 2018, 17 tuh rame. Sama yang kalau Sun City itu 18, 19. Sun City bareng sama Trembesi. Taman Trembesi itu dulu ketika dibangun itu kan banyak Trembesi dan banyak namanya off-road ya. Kita pakai yang roda 4 itu ada wahananya di situ. Sama kalau teman-teman mau main tembak-tembakan dari situ. Tapi sekarang peminatnya bergeser. Jadi begitu Bu Maya. Oke, jadi lebih mengarah ke Pahlawan Street ya, kalau tidak salah ya? Iya, kalau sekarang Pahlawan Street sama ini Taman Bantaran. Biasanya rame Sabtu sore. Oh, Taman Bantaran yang ada itu di pinggir kali begitu? Bener. Tapi itu aksesnya agak susah ya sepertinya ya? Oh enggak kok Mam, cuman jalannya jalan satu arah. Iya, jalan satu arah. Waktu itu dekatnya rel kereta api belok ke kiri ya? Iya. Dari Inka. Oh, itu terlalu jauh dari alun-alun aja Bu Maya. Oh, maksudnya dari alun-alun? Itu kan arah ke jembatan, nanti belok kiri, belok kanan. Itu lurus aja. Oh, saya dari Inka belok, tapi terlalu sempit gitu, jadi akhirnya nggak jadi. Tapi saya lihat di Google dan di YouTube itu ada begitu. Oke, boleh deh kalau besok ada kita jalan-jalan, aku dikabarin. Oke, siap-siap besok hari Minggu ya kita jalan-jalan. Oke teman-teman, silakan ada yang mau ditanyakan sama Mas Anwar? Ayo. Yang di sini ada yang mau ditanyakan untuk Mas Anwarnya. Mumpung kita bareng Mas Anwar, teman-teman pengen tahu beberapa tempat atau budaya di Madiun seperti apa gitu, bisa ke Mas Anwar. Saya lebih cara komunitas tempat ya, kayak spend time. Soalnya di sini kebanyakan aja tuh ada. Terus juga di depan depan Polres. Tapi Polres Madiun, stasiun itu ada namanya set oleh-oleh Nusantara, itu lengkap di situ. Kalau Nusantara nanti diklik aja, nanti dari panitia dari ke situ nggak apa, boleh. Ini ada masalah yang mau bertanya. Oh boleh. Halo Mas Anlan. Halo Mas. Halo. Boleh silakan. Ya, terima kasih Mas. Saya mau bertanya mengenai Kota Madiun. Itu banyak sekali orang-orang menganggap kota ini pendekar gitu. Masa dari salah satu perguruan Pancasila. Ya, Bu. Kota apa, Mas Alan? Suaranya jelas kan? Udah. Sekarang udah jelas. Udah. Kota Madiun itu kan banyak orang menjuluki sebagai kota pendekar. Nah, yang saya tahu juga dari perguruan Pancasila kayak S1 gitu dan IKS itu kan pendirinya itu berasal dari Kota Madiun. Nah, maka mengapa orang-orang Madiun itu banyak sekali mengeluarkan orang-orang pendekar kota-kota yang lain itu kan ada cuman beberapa dan ada seperti itu Bang. Terima kasih. Contohnya apa kota-kota lain tadi? Kota-kota lain seperti dari kota Surabaya, dari perguruan tinggi kayak apa ya, Tapasuci itu kan dari kota apa itu lupa saya. Pokoknya kan dari Kota Madiun itu kan banyak pendiri orang pendekar. Oke, jadi kan sebenarnya kata pendekar itu bukan real kita semuanya pendekar masalah. Dari kan udah jelasin. Itu disingkatan aja, singkatan dari program pemerintah Maidi untuk program pembangunan kota. Nah, dan karena relate sama kita sebagai kampung pesilat itu di Kabupaten Madiun. Akhirnya kalau di Madiun dikatakanlah kota pendekar.
Jadi kalau dari real artinya sendiri, Pendekar itu adalah merupakan program kerja dari pemerintah sekarang, pemerintah daerah sekarang. Nah, terus kenapa kok Pendekar yang diambil Mas Anwar? Karena ya Pendekar itu menjadi identitas kita kalau di Madiun. Salah satu dari padepokan terbesar ada di Madiun. Jadi gitu. Terus sekarang kita juga ada rutin kok event pencak silat tanding gitu antar perguruan. Di nasional tuh. Yo. Terima kasih Mas sudah terjawab. Sama-sama. Ada lagi? Oke, kita discuss. Ada yang mungkin dari ini? Mungkin Mbak Fadila mau bertanya? Mbak Fadila ini sebenarnya ada di ikut ke rumah. Kita doakan Mbak Fadila cepat sembuh ya. Mbak Fadila mungkin ada yang mau ditanyakan sama Mas Anwar mumpung ketemu dengan dutanya Kota Madiun. Karena Mbak Fadila juga ada di Madiun dan kira-kira Mbak Fadila mau kemana nih? Nanti biar Mas Anwar bisa ngasih referensi nih. Dan teman-teman juga bisa bertanya referensinya kira-kira kemana ya yang tempat yang bagus begitu. Karena kan kita besok hari Minggu kita akan kunjungan ke Pesilatan Mas. Jadi besok hari Minggu kita mau ke SH-Trate. Di sana kita akan sedikit main silat lah. Kebetulan pas hari Minggu itu jam 10 akan ada yang namanya kenaikan tingkat. Jadi di sana akan rame dan kita akan disuguhkan dan bukan disuguhkan tapi mereka juga silat begitu. Mereka belajar silat juga ya walaupun hanya 1-2 jurus lah begitu. Dan nanti kita akan ada refleksi juga di situ. Nah, kira-kira setelah itu kan kita rencananya mau ke Klenteng nih. Nah, habis itu kita bingung mau kemana lagi ya. Karena ternyata yang saya ajukan kemarin itu yang ke Ponorogo kemana itu ternyata tidak di ACC begitu. Jadi kita hanya tidak jauh-jauh begitu. Jadi mungkin Mas Anwar ada referensi lain selain di 2 tempat itu kemana lagi begitu. Jadi besok kita bisa menghabiskan waktu gitu. Sebenarnya gini Bapak ya, jadi selain kalau kita ngomongin soal destinasi wisata ataupun rekomendasi, itu mungkin ada satu yang nggak banyak orang pikirkan, nah itu dunia kopi. Dunia kopi, karena Madiun ini sebenarnya kota penghasil kopi terbaik, salah satunya ada di kopi Kare. Oh, kopi Kare. Nah sekarang kalau ini for information aja ya, mungkin ini di bidang yang lain, tapi Madiun ini sekarang lagi bisa dibilang kota dengan coffee shop terbanyak. Jadi mungkin aku bukan promosi ya, tapi bisa menawarkan juga teman-teman nanti singgah di kafe Bumaya untuk coba bikin kafe, terutama nanti kita pakai bean-nya benar-benar kopi lokal. Jadi Madiun juga terkenal sebagai kota penghasil kopi terbaik itu ada namanya Kopi Kare. Kopi Kare. Nah, kalau kopi shop di Madiun yang pakai Kopi Kare itu ada 2, di tempatku 1 sama yang di kopi shop yang lain. Nah, itu juga mungkin teman-teman juga butuh untuk referensi, mungkin dibahas habis pulang punya rencana membuka kafe atau main di dunia kopi, itu kan juga buat nilai tambah di bidang entrepreneurship. Nah, terus kalau ngomongin soal duta pariwisata itu kalau ditanya rekomendasi tanya dulu jamnya jam berapa, terus budgetnya berapa. Tapi kalau ngomongin jamnya sore itu paling enak emang jam 3 ke atas itu di Malioboro. Di Malioboro sambil nikmatin dan sebagainya. Nah terus kalau malam minggu itu kalau nggak di alun-alun di Taman Bantar di alun-alun itu juga banyak ada pasar malam tuh sekarang sampai malam di alun-alun. Terus mungkin kalau mendekati makan siang itu mampir aja ke Pecel itu untuk makan siang. Pecel Madiun yang disebut Jalan Cokro Aminoto. Nah kalau teman-teman wisata belanja yang sedikit mungkin pengen destinasi yang lebih modern dikit itu di Sun City Mall, karena ketika udah masuk di situ ada banyak pembelajaran mulai dari fashion, teman-teman mau nyicip kuliner yang di sana, terus lantai 2 kalau mau main game juga bisa di sana. Ya. Kalau Sun City mah sudah dari awal tuh mereka. Dari awal. Terus kalau sekedar mau refleks nonton film itu ada di Lau Plaza. Betul, itu sudah saya infokan Mas.
Jadi teman-teman sudah dari datang itu sudah saya infokan tempat-tempat yang misalnya ke Sun City itu dia mall yang besar begitu dan ada mataharinya, ada diskonnya. Kemudian kalau mau nonton film nih di Lawu aja gitu. Jadi tapi entah mereka sudah nonton film apa belum. Terus kalau emang mau di tempat uniknya, mending itu tadi kalau hari Minggu ke ini aja ke Taman Kuncen. Karena kalau biasanya di hari-hari biasa itu nggak ada kegiatan. Kalau kita nggak ada kegiatan kan percuma jadi. Taman Kuncen itu di mana? Taman Kuncen di daerah Kecamatan Taman. Aku lebih pastinya dekat daerah Gulun juga, Bu Maya. Di sebelah itu tempat apa? Kayak taman-taman gitu? Dia makam sebenarnya. Belakangnya makam, tapi di depannya ada lapak UMKM. Oh. Makam itu makam. Oh, Masjid Kuncen itu ya, kalau nggak salah ya. Masjid Kuncen. Oh, Masjid Taman Kuncen. Oh iya, saya tahu. Oh iya ya. Itu lebih ke wisata ini sih, religi sih. Kalau teman-teman mau lihat makam-makam pendahulunya di Madiun. Oh, oke. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Yuk. Mas Rivaldo mau tanya? Di luar ini, nggak apa-apa. Boleh? Di luar mau tanya kira-kira mau kemana lagi ya enaknya gitu? Aku 2020. Dia masuk 16, 2024, 4 tahun. Aku masuk 16. Karena aku SD-nya 5 tahun. Kalau Mas Anwar itu masuk PGSD tahun berapa ya? 2016, Bu Maya. Berarti ketemu sama saya juga ya? Ya ngapunten. Reguler? Reguler. Aku kelas B. Oh, kalau kelas B saya jarang. Saya tuh nggak pernah, jarang sekali dikasih kelas A sama B ketika dulu. Tapi kalau sekarang saya full. Jadi 7 kelas saya megang semua. Tapi kalau dulu saya enggak. Jadi saya 5 kelas saya mulai dari C sampai H gitu. Nanti tambahan kelas yang lainnya. Tapi nggak pernah saya dapat A sama B. Oh, saya kelas B. Oh, karena kelasnya besar ya kalau nggak salah ya. Kelas besar. Bener. Jadi mungkin karena saya masih awal-awal mungkin ya. Tapi saya waktu selama saya mengajar itu sampai tahun berapa itu saya nggak pernah dikasih kelas A dan kelas B sepertinya. Jadi mulai dari C sampai H ngajarnya. Dan nanti kelas yang lainnya juga sama begitu. Jarang saya. Makanya kalau kelas A sama B saya jarang ketemu sama saya begitu. Sama ini sih mungkin aku kasih insight teman-teman. Jadi sebenarnya opportunity seperti ini adalah peluang yang bagus untuk belajar di luar akademisi ya, dimana katanya sama soft skill. Karena jujur aja hobiku tuh ketemu orang dan baca buku. Jadi kerjaanku tuh sebenarnya kalau jam 7 sampai jam 12 jam 1 office, tapi kalau siang tuh istirahat, jam 3 keluar tuh nemuin orang, entah itu orang baru atau orang lama untuk bicarain sesuatu. Terus nanti habis maghrib kembali lagi untuk ngerjain di office sampai malam 9. Nanti jam 9 baca buku sebelum tidur. Nah, kenapa kok bertemu orang itu penting? Karena sesuatu yang kalian dapat dari pertemuan. Karena konsep yang startup yang saya bangun kan ngomongin soal kolaborasi kan. Jadi kenapa kok tumbuhnya cepat Mas Anwar? Mas Anwar kenapa sekarang ini kok banyak proyek yang dipegang kok seperti ini? Ya karena aku melihat peluang teman-teman. Maka dari itu kan aku sebenarnya pengen gali lebih lanjut apa yang teman-teman aktivitas di sana, apa peluang yang ada di sana, apa yang bisa kita kerjakan bareng. Pokoknya fokus ke situ. Nah, kemarin pun aku juga kepikiran. Jadi sebenarnya aku bukan ngejar di sertifikatnya atau ilmunya atau apanya, enggak sama sekali. Malah di sana aku tuh ngabisin waktu untuk ketemu orang, ngobrol, kulturnya gimana dan sebagainya. Dan sekarang ya mohon maaf ya, mungkin mereka ternyata di luar ekspektasiku. Tak kira mereka lebih maju, ternyata mereka lebih mundur daripada kita. Tapi it's okay, tetap ada pembelajaran yang bisa aku ambil dari sana. Terus sama-sama teman-teman juga sama di sini. Jadi coba banyakin dari konsep berpikirnya dulu aja. Jadi bukan cuma menikmati, tapi pengen tahu hal-hal baru yang bisa diambil, yang bisa diterapin.
Nah, akhirnya nanti syukur-syukur bisa diterapkan di daerah teman-teman. Apalagi kalau di luar Jawa, menurutku adalah opportunity-nya masih besar. Kalau di sana tuh ada peluang, kreativitas yang mungkin agak susah. Kalau di sini tuh peluangnya udah dikit, kreativitasnya banyak. Nah, itu. Jadi ya saling kenal satu sama lain. Yang penting kita tahu goals kita apa. Hari ini goals-nya mau ngapain, besok goals-nya mau ngapain. Nggak cuma nikmatin every single day, setiap harinya, enggak. Tetap ada ada progresnya, ada lain sebagainya. Dan ya aku harap di Madiun banyak teman-teman bisa menjadi. Contoh, mungkin selama ini cuma makan pecel. Sesekali coba tanya-tanya, ini pecelnya kayak gimana, cara masaknya apa, cara bikin, apa bedanya sambelnya. Kalau sambelnya udah tahu, ambil aja, terus nanti coba-coba bikin di tempat asli teman-teman. Buka aja resto pecel Madiun itu, aku yakin juga bakaran. Itu kalau di luar itu. Terus kalau ngomongin soal apa ya, selain Kota Madiun lah ya. Jadi sebenarnya putra daerah teman-teman kalau asli daerah situ, aku lebih prioritas untuk mengembangkan daerahnya masing-masing karena teman-teman yang tahu peluang di situ. Tapi ilmunya ambil dari tempat lain. Nah, aku pun sekarang targetnya lebih sering katakan sebulan sekali ke Bandung atau ke Jogja atau ke siapa. Ya cuman main aja. Tapi ada yang bisa ditemuin, ada yang bisa digali informasi. Akhirnya kita tahu hal yang baru di sana belum diterapi di sini, akhirnya terapi di sini. Jadi jadilah. Kerjanya nggak ribet. Ada pertanyaan? Nah, Sarifah mau bertanya? Iya, saya mau bertanya tentang festival itu tuh biasanya diadain di bulan apa ya? Dan festival itu apa aja? Oke, aku kalau spesifiknya mohon maaf ya, agak lupa karena itu terakhir di tahun 2019, udah lama. Tapi nanti bisa searching di Google ataupun di search engine kita, itu artikelnya udah cukup banyak. Itu biasanya akhir tahun. Kalau enggak, pas di peringatan ulang tahun Kota Madiun ada di bulan Juni. Berarti kalau dekat-dekat bulan Desember ini berarti ada ya yang iya, pasti tahun baru biasanya, nyambut tahun baru. Oh, gitu. Nyambut tahun baru, takbiran, sama mau puasa, terus juga hari jadi Kota Madiun. Oh. Karena kalau ngomongin soal festival itu, kalau di Jawa Timur, festival yang paling besar itu ada di Jember. Jadi ada namanya Jember Night Festival, itu udah skala internasional. Jadi udah banyak artis yang gabung di sana. Tapi sekarang karena pandemi juga nggak digawe. Nah, di Madiun mau ngambil mininya dari mereka tuh di sini jadi juga. Pada itu kita lebih kalau industrial pariwisatanya lebih ke ekonomi. Dan juga kita selain festival yang ada di lapangan juga banyak kok festival wedding, festival custom motor dan sebagainya. Itu kemarin terakhir wedding diadain, festival wedding itu di Sun City malam minggu kemarin. Itu pasti beberapa bulan sekali. Yang dimana kalau di pemain kreatif wedding itu pada ngumpul kalau di wedding. Itu masuknya kayak ekonomi kreatif. Jadi kalau ngomongin pariwisata ini teman goa, peninggalan, prasasti, artefak gitu ya. Kalau pariwisata tuh banyak, ada pariwisata modern, itu juga termasuk pariwisata. Pariwisata kan sesuatu yang bisa kita nikmati kan ketika berkunjung. Ini question, ada pertanyaan lagi? Boleh? Oh, jauh banget. Madiun itu adalah kota yang nggak punya laut. Ada di tengah-tengah. Lautnya di sini ada di Pacitan. Dari sini sekitar 3-4 jam. Iya, 4 jam. Pacitan dekat sama Jogja. Lebih dekat kalau ke Jogja ya, Pak ya? Iya, lebih dekat kalau Jogja, kalau dari Pacitan dari ke Madiun. Kalau Madiun Jogja kan cuma 2 jam ya, kalau lewat tol. Kalau nggak lewat tol juga lama juga. Jadi Madiun itu benar-benar ini ya, dataran yang tidak ada gunung, tidak ada laut begitu ya. Benar-benar di tengah-tengah. Di tengah-tengah tapi kita dikelilingi oleh gunung.
Gunung Wilis. Yang teman-teman kalau Oh ke iya. Sarangan, ke Puncak Ya, itu kalau ke juga Sarangan, iya benar. Sarangan. Iya. Dengan kami. Cuman kalau ke Sarangan itu jauh sekali. Sebetulnya sih kemarin saya juga mengagendakan ke Sarangan juga, cuman terlalu jauh dan kalau misalnya nggak menginap juga tidak seru begitu ya. Tapi kalau menginap prosesnya, karena kemarin kegiatan kami tidak ada yang berkemah gitu. Nah kemarin karena mikirnya kalau berkemah kan tidak mungkin secara daring ya waktu itu. Nah ternyata ini luring begitu. Jadi kalau misalnya kemah pun, kalau kelompoknya Bu Rosida berkemah ada. Tapi berkemahnya bukan berkemah di ini, bukan berkemah di dataran, tapi kemahnya di hotel. Itu Jadi aku kan waktu itu ngomong sama ini panitianya mau berkemah begitu, tapi mau sewa hotel loh. Kok kemahnya di hotel? Kalau tahu kemahnya di hotel, saya pasti ikut. Gitu. Saya pikir kemahnya benar-benar camping begitu dan di tenda begitu, tapi ternyata kemahnya di hotel. Kalau misalnya kemah di hotel kan kita juga mau aja begitu. Tapi oke lah, cuman waktu kita juga sangat terbatas. Kita hanya tinggal 2 kali lagi nih dua kali minggu lagi. Dan kemarin saya sudah mencoba untuk mendaringkan yang luring kemarin, cuman ternyata tidak atau belum di ACC karena kami sudah daring begitu. Cuman kemarin lolos yang Lambangan aja, yang Batik Muni sih masih nggak tahu nih ACC apa enggak. Kemarin saya ngajukan ke PIC itu ke Ponorogo juga, tapi memang belum di ACC begitu. Kalau sebenarnya kalau ke Ponorogo enak Pak Mas Anwar. Saya ke ke Karangpatihan. Jadi yang kampung Karangpatihan itu, yang Batik Ciplak itu kan terkenal sekali ya. Nah itu, terus kita ke tempat Reok Ponorogo juga, karena mereka masih dalam satu Karesidenan Madiun ya, itu juga. Kemudian kita juga kemarin mau ke ke Dongkrek juga, cuman itu semua sudah dilewati dalam daring dan pengen saya luringkan, cuman ternyata dari PIC-nya masih mempertimbangkan itu karena berkait sama keuangan juga, karena kemarin anunya memang daring posisinya begitu. Cuman masih dalam proses ini, kalau misalnya ACC kita berangkat. Benar-benar sayang ya. Iya. Kalau Batik Murni itu bagus sih, Iya. Sebenarnya sih pengen ke situ. Kalau misalnya insidental sebenarnya bisa, jadi tanpa dari kampus begitu kita berangkat sendiri, kemudian semuanya sendiri sebenarnya bisa begitu. Cuman kalau dari kampus karena sudah didaringkan, sudah daring tidak diluringkan begitu, karena masih pertimbangan ke dana yang cair ke PT-nya begitu. Ya teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Mbak Maiske mau tanya kali. Oke, Mbak Maiske mau tanya kan? Ayo, silakan Mbak Maiske, mumpung di Madiun loh. Mandiri, asik sih kalau ngomongin mandiri. Pengembangan diri itu kayak ya kamu pengen ngapain, jadi setiap hari. Jadi contoh gini, digali dulu teman-teman tuh batas mana. Aku bukan ini ya, bukan memandang sesuatu itu rendah atau apa, tapi kita juga perlu untuk tahu posisi kita seperti apa. Dan security itu penting untuk tahu kita berada di titik mana. Akhirnya kita punya semangat. Nah, ketika kita membangun semangat itu yang tidak boleh ngarani. Kalau orang bilang insecure atau enggak pede, harus pede. Oke, contoh gini. Oke, Mas udah banyak pengalaman, udah banyak ini itu, tapi aku masih kayak gini. Malu mau join. Nah, itu kan teman-teman udah membatasi pengembangan diri di situ. Nah, kita ngambil ke garis ke yang lebih general, yang lebih ke basic apa Mas? Ya, teman-teman harus berani untuk kompetisi. Jadi itu dulu tuh sebenarnya aku nggak tahu namanya konsep pengembangan itu seperti apa. Tapi aku tuh suka yang namanya
event, aku suka yang namanya menjadi pemenang. Maka dari itu mentalku kasah di situ. Nah, setelah sedewasa ini ngadepi banyak orang, akhirnya aku tahu, oh ternyata kalau kamu pengen punya mental yang bagus, kamu punya public speaking yang bagus, kamu pengen menghadapi orang yang bagus, kamu harus push dirimu untuk berada di mental apapun siap. Jadi, simpel aja gini deh, ada nggak presiden yang goblok? Ada kan? Presiden yang pendiam ada nggak? Presiden yang dia seorang introvert ada nggak? Nggak ada. Pasti mereka memiliki kemampuan kompleks, dan kemampuan kompleks itu adalah yang dibangun. Nah, terus maksudnya gimana? Terus dari kita udah tahu how-nya, terus why. Why itu fondasi kenapa teman-teman buat seperti itu. Harus ada fondasinya. Karena aku bukan dari keluarga yang mungkin bisa dibilang lebih ya, cukup aja. Terus aku juga mandiri di sini, aku anak cowok satu-satunya, di Madiun sendiri. Akhirnya why-ku tuh aku pengen membangun mini company-ku sendiri, aku pengen mandiri, aku pengen punya penghasilan sendiri. Nah, maka dari kebangun, keinginan kuat untuk melakukan sesuatu kan kebangun dari why. Jadi start from why. Itu teman-teman mulai dipikirkan teman-teman mau ngapain. Nah, ketika sudah tahu why-nya apa, semangatnya udah kebangun, nah baru kita berada di circle yang positif, kita berada di aktivitas yang membangun, kita berada di tempat yang tepat untuk pengembangan diri. Contohnya apa? Teman ngobrol, teman nongkrong, dan sebagainya. Yang kedua, dari asupan. Secara otomatis ketika motor itu diisi pertamax, pasti motornya mesinnya kualitasnya bagus. Larinya juga kenceng. Nah, asupan itu bisa dari makanan, olahraga, dan juga ilmu. Ilmu dari sharing ataupun dari baca-baca buku dan sebagainya. Terus berikutnya, itu tadi, proses belajar kan orang beda-beda ya. Kalau aku tuh lebih belajar ke orang lain. Jadi aku pengen belajar soal finance, keuangan, tentang usaha. Udah, aku datangi siapa temanku yang udah buka usaha lama. Aku tanyain, sekedar sharing dan sebagainya. Baru kita tanya, oh ternyata seperti itu. Tanpa harus overthinking, kita udah tahu problem solving-nya. Nah, tapi kalau start dari awal, menurutku itu kepedean. Jadi kan menurutku cantik, ganteng itu relatif ya. Semuanya ada, sudah di fase itu. Tinggal bagaimana energi kita itu keluar dari semangat itu. Kalau kita punya kebatasan, pasti semua orang tuh selain punya kebatasan, punya yang namanya kelebihan. Kelebihan entah itu di skill, pintar gambar, pintar public speaking, pintar di suatu bidang, pintar nyanyi, itu aja. Kalau kita nggak bisa kompleks seperti orang lain, oh dia ini itu bisa. Kita fokus aja ke apa yang kita bisa. Nah itu nyanyi, ya udah. Bagaimana kamu suaranya seperti Zidane? Tahu Zidane kan? Nggak tahu. Iya, yang lagi viral, suaranya bagus. Karena orangnya nggak orangnya kalau kita lihat biasa aja. Menurutku ya kayak copet lah kan rambutnya panjang. Ya tapi kan orang tidak melihat dari sisi itu. Nah maka dari itu ketika kalian di fase belajarlah sebaik-baiknya. Ketika di organisasi, berorganisasi sebaik-baiknya. Ketika lo punya tanggung jawab, diselesaikan secara baik-baik. Gitu sih. Jadi, simpelnya adalah mulai apapun itu dari hal yang baik. Kalau hari masak dengan baik, kalau hari disuruh bikin report, ya selesaikan sesuai dengan deadline yang diberi. Terus hindari pembelaan diri ya. Aku paling nggak suka sama orang yang pembelaan diri. Pembelaan dulu kayak gimana? Ini ada Bu Maya, langsung aja gampang. Karena teman-teman itu kan sering ya ada tugas tuh, dosennya galak gini. Padahal lo aja yang nggak bisa ngikutin pembelajaran. Padahal kan tugas itu kan cuma satu, waktumu itu 24 jam. Seminggu berapa kali waktumu luang itu. Sedangkan untuk ngerjain tugas yang segini aja, kamu membela dosennya itu killer, dosennya itu, dan sebagainya. Nah, itu adalah mental orang yang tidak bisa berkembang. Sekelas direktur, sekelas menteri apapun tuh nggak pernah ngetatus ngeluh tuh nggak pernah. Ada masalah ya dihadapi. Buntu cari partner. Bukan untuk dikeluhkan. Jadi hindari pembelaan diri. Kalau kita benar-benar kesalahan tuh di kita, ya udah kita akui salah. Kita bilang, oh aku
harus lebih kuat, harus lebih tugasku lebih kelar, lebih cepat. Karena aku punya waktu yang lebih luang. Yang salah siapa, yang nyalain siapa. Yang salah dirimu sendiri, rebahan aja sambil yang nyalain dosennya, nyalain kelompoknya. Gitu. Koordinasinya gimana? Hal-hal seperti itu mulai sekarang dihilangkan. Ini aja deh. Secara rasional, entah itu dosen, yang mungkin Pak Rektor, pernah nggak kalau nyimpen nomornya Pak Rektor mungkin waktu ngajar, pernah nggak dia bikin status, anakku kurang ngajarin, nggak pernah. Karena orang besar itu adalah orang yang ya udah ada masalah selesaikan. Nah, makanya dari teman-teman tuh mulai dari sekarang itu hindari mental illness seperti itu. Jangan kita kebawa sama hype teman itu. Vibe dari teman tuh juga ini. Meskipun di luar konteks labil ya, labil itu menurutku adalah kondisional, bukan kewajiban harus kita labil, enggak. Banyak kok orang yang bagus tanpa ya. Itu sih. Sama-sama. Cuman terkadang Mas Anwar, entah itu dosennya, entah itu mahasiswanya, entah itu semua orang ya, biasanya kalau misalnya dikasih pekerjaan begitu, lebih cepat idenya muncul ketika deadline ya? Benar. Ya, betul. Tapi sebenarnya enggak sih, Bu Maya. Enggak ya? Cuman 70%. Karena kalau kita sudah terbiasa sama task management yang rapi, itu on deadline bisa. Meskipun kita besok ada waktu luang, tapi kan harusnya selesai hari ini. Betul, benar. Dan sepertinya kalau misalnya selesai tugasnya tuh kayaknya lebih ayem gitu ya, sepertinya lebih ya. Ayem. Benar-benar, iya. Mas Ikram kayaknya mau bertanya nih dari tadi nih. Mas Abdul mau bertanya? Oke, Mas Abdul mau bertanya, silakan. Skill public speaking kita itu gimana, terus sama apa biasa kalau di tempat ramai, kalau ketemu orang, kalau nggak ada bahan ya diam aja gitu. Public speaking itu adalah dilatihnya itu ada, kita harus punya banyak kewajiban. Aku tuh dulu ya nggak semudah ini untuk menyampaikan sesuatu. Kalau public speaking udah banyak ya, kita anggap aja general tuh berbicara di depan orang dengan tuntas dan apa yang maksud kita sampaikan gitu. Kalau public speaking-ku tuh start dari aku ikut duta kampus waktu itu. Pertama kali dapat job tuh MC. MC itu acara asik, karena masih deg-degan. Start education ya, untuk belajar ya. Nah, latih itu pasti dilatih. Jadi ambil kesempatan, meskipun kita nggak berani, nggak siap, harus memberanikan diri. Terus kalau nggak ada bahan gimana Mas? Orang-orang jadi aku ngomongin soal Riau, aku sedikit banyak tentang pembicaraanku sama Masnya banyak. Bayangkan kalau aku ngomong sama dari Maluku terus aku nggak tahu apa tentang Maluku, pasti diam-diam aja. Nah, kalau kait bahan itu. Makanya kalau public speaking identik dengan presenter, dengan pembawa acara dan sebagainya, ya mereka harus berwawasan luas. Itu PR nomor 1. Terus kalau ngelatih itu paksakan dirimu untuk mengikuti sesuatu, entah itu event, speech, pidato bahasa Inggris, ikut yang kaitan sama public speaking, itu ikutin aja, ikut, teman-teman udah terbiasa, nanti juga bakalan terlatih. Minimal itu di forum rapat. Jadilah posisi sebagai koordinator atau kepala divisi atau kepala apa sih namanya? Sekarang aku lupa. Oh ya, koordinasi. Gitu. Otomatis kan teman-teman di situ juga bakal nyampein tripod apa, idenya apa. Nah, terus jangan berekspektasi kita langsung bisa. Belajar itu dinikmatin. Yang penting nggak baperan prosesnya. Cuman aku sih sebenarnya udah lama nggak MC ya. Aku tuh masih pengen MC sih. Terakhir MC itu aku di acara batik festival apa gitu loh. Itu terakhir MC di situ. Ya butuh waktu 5 hari untuk mempelajari eventnya, terus background dari pesertanya modelnya siapa kan harus disebutin. Terus cara ini nanti di masyarakat umum itu ada anak-anak, bagaimana kita cara penyampaian materi biar nggak garing itu gimana, jokes yang masuk ke mereka itu gimana. Itu butuh waktu seminggu 5 hari sebelum
gitu. Preparation. Jadi setelah terbiasa, terlatih itu tetap ada preparation untuk kita menyesuaikan sesuai dengan agenda kita apa. Terakhir di wedding itu 2020 kemarin, MC wedding. Tapi wedding di teman sendiri. Baik, luar biasa sekali Mas Anwar, sangat menginspirasi teman-teman ya. Teman-teman, semoga dengan apa yang dikatakan, yang kita sharekan dan diskusikan pada hari ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Siapa tahu nanti teman-teman sama seperti Mas Anwar menjadi punya own sendiri, punya apa namanya tadi Mas, kafe kopi gitu. Dan nanti siapa tahu teman-teman juga bisa menjadi pengusaha muda, kemudian bisa menjadi orang yang lebih luar biasa lagi, yang kita tidak akan pernah tahu ke depan tuh kita akan menjadi apa, karena yang menentukan itu adalah proses berjalannya waktu dan kita berikhtiarnya seperti apa. Saya dulu juga tidak pernah menyangka saya menjadi seorang guru seperti saat ini, karena ketika itu sebenarnya saya tuh jujur saya nggak mau jadi guru Mas Anwar. Waktu saya SMA saya itu saya tuh seneng banget sama mahasiswa yang PPL itu, bukan mengerjain ya, tapi mahasiswa kan terkadang kan kalau misalnya menjelaskan sesuatu begitu, itu grogi ya. Nah, saya tuh sama teman-teman tuh suka, misalnya gini matematika, waktu itu kan alhamdulillah saya tuh dulu jago matematika begitu. Nah, dia tuh salah begitu, saya bilang, Mbak itu tuh salah Mbak gitu kan, ini harusnya gini, itu salah lagi tuh, nah sampai dia tuh nangis. Nah, saya tuh bilang, saya tuh nggak bakalan jadi guru. Saya bilang gitu waktu itu. Tapi ternyata kenyataannya entah itu Allah yang menggiring saya atau bagaimana, ceritanya saya menjadi seorang guru begitu. Dan itu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa karena saya tuh dulu orangnya nggak seberani, nggak pinter ngomong begitu. Artinya ketika kuliah pun, S1 pun saya juga, siapa yang mau bertanya, saya diem aja begitu. Takut kalau misalnya dosennya tuh mengarah ke saya begitu. Tidak kebanyakan ngobrol sana-sini. Cuman sepanjang waktu saya menjadi seorang guru itu, saya banyak belajar bahwa ternyata komunikasi itu sangat luar biasa penting dan itu harus ditanamkan sejak dini gitu. Jadi mahasiswa saya itu selalu saya ajarkan bahwa nilai tidak terlalu penting bagi saya, tapi selama proses pembelajaran itu yang penting. Artinya ketika belajar itu anak-anak harus banyak ngomong, harus banyak berkomunikasi. Karena modal dasarnya kita menjadi orang yang sukses dalam tanda kutip itu adalah public speaking-nya. Ketika kita komunikasinya baik, ketika bertemu dengan orang lain tidak malu-malu, tidak bingung, tidak canggung, itulah yang ke depan itu akan jadi orang yang sukses. Masalah nilai dan seterusnya itu bisa dipikirkan nanti ya. Artinya orang itu punya kecerdasan masing-masing dan itu setiap orang punya karakteristik dan punya kemampuan yang berbeda-beda. Tapi dalam bidang komunikasi ketika tidak dilatihkan itu tidak bisa menjadi pembiasa atau habit. Tapi ketika kita sudah biasa ngomong begitu di depan orang, itu menjadi habit kita dan kita biasa saja begitu. Kalau misalnya ngobrol di depan orang tuh sudah tidak canggung, tidak takut dan seterusnya. Jadi teman-teman, ini pembelajaran yang sangat luar biasa dari Mas Anwar bahwa komunikasi menjadi faktor yang sangat luar biasa penting bagi kita. Artinya ketika saudara itu bergerak keluar, jangan hanya menutup diri, tapi mulailah berbicara dari satu patah kata, menjadi dua patah kata, menjadi tiga patah kata, dan seterusnya. Akhirnya Anda ketika bertemu dengan orang, tidak perlu malu-malu lagi, langsung aja nanya, namanya siapa, rumahnya di mana, dan seterusnya. Begitu Mas Anwar ya. Jadi ini sangat menginspirasi teman-teman semua bahwa komunikasi sangat penting dan dengan adanya komunikasi itu kita bisa punya banyak teman, punya banyak rekanan, dan kita bisa menuju ke gerbang kesuksesan yang entah kita tidak akan pernah tahu kemana arahnya kita akan berjalan, gitu ya. Oke, closing statement Mas Anwar agar teman-teman semakin termotivasi lagi, semakin heboh lagi bagaimana menjadi seorang yang sukses dalam berkomunikasi dan menjadi seorang pengusaha muda seperti Mas Anwar ya. Oke, silakan. Oke, sebenarnya kalau ngomongin soal sukses itu proses, menurutku nggak ada sih, karena kalau kita ngelihat sesuatu ke atas itu pasti bakalan ada yang ke atas lagi. Langit itu masih ada langit gitu.
aku pun sampai sekarang itu sempat insecure sama penyampaian untuk teman ataupun beberapa role model yang aku lihat itu. Cuman kalau kayak gitu terus nggak ada habisnya. Penting kita enjoy the process, tapi kita tumbuh 1% setiap hari. Kita ada pertumbuhan, kita setiap hari itu menjadi lebih baik. Entah itu di fase pembelajaran, penilaian, ataupun di untuk mengerjakan hobi kita. Itu yang penting. Jadi jangan pedulikan pencapaian, tapi coba pedulikan proses. Karena dari proses belajar itu teman-teman bakalan tahu tentang nilai kegagalan, value dari menghargai sesuatu, terus membaca peluang lebih mantap. Itu berjalan terus dengan usaha teman-teman. Dan mereka mumpung masih muda, under 25, under 22 atau 23 ini, cobalah menghabiskan waktu untuk mengerjakan hal-hal yang lebih produktif. Karena jujur aja aku ngomong di sini kan karena teman-teman itu banyak yang di Batam, yang di Jakarta, mereka kayak teman-teman yang di saham itu kan ternak uang, itu under 20, di bawah itu udah mereka minimal kalau kita bicara saldo tuh up to 100 juta. Itu kan dalam artian gini, kita masih terlalu lambat kalau menunggu action ketika sudah lulus. Manfaatin aja part-time kamu waktu kuliah ini untuk mencoba hal baru. Tapi kuliah tetap menjadi fokus utama untuk kita selesaikan. Karena sebenarnya kalau kita menghargai atau menjalani kuliah itu dengan baik, banyak nilai yang bisa kita ambil dari lembaga pendidikan selama kita kuliah. Aku bicara soal millennials itu sekarang jam kerjanya lebih masif dan lebih sudah beda sama mungkin orang tuh mindsetnya masih habis lulus kuliah, habis lulus kerja. Sekarang enggak. Mending teman-teman cari opportunity sekarang, nanti kuliah tinggal lanjutin. Itu lebih enak daripada menghabiskan waktu. Karena tantangan terbesar teman-teman tuh bukan mendapatkan pekerjaan, tapi merasa minder ketika lihat pencapaian orang lain. Maka dari itu, jangan sampai di fase itu baru teman-teman sadar. Tapi harus mulai start dari sekarang. Nggak apa kelihatan sibuk, nggak apa kelihatan nggak punya waktu main, tapi sebenarnya teman-teman sebenarnya waktu kerja itu adalah waktu main. Kalau aku tuh seperti itu. Toh ya kita goalsnya juga bakalan ke sana. Nanti lumayan yang lebih pengalaman ketika sudah menikah, punya anak, itu apa yang lebih penting. Itu Maya. Oke, baik. Terima kasih Mas Anwar atas inspirasinya pada hari ini. Terima kasih Mbak Binti sudah memoderatori pada kesempatan pada hari ini. Terima kasih teman-teman. Sudah sangat lama ya, waktunya tidak terasa. Kita sudah sampai di penghujung acara. Setelah ini teman-teman boleh menyantap makanan yang ada di sana. Dan teman-teman yang online juga bisa sambil makan nanti di rumah masing-masing. Dan nanti jangan lupa akan ada asesmen yang sudah ada di Spada. Jangan lupa Spadanya dibuka untuk presensi ya, karena waktunya hanya sampai jam 22 untuk presensi. Jadi harapan saya semua sudah membuka Spada pada jam ini ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Terima kasih Mas Anwar, terima kasih Mbak Binti, terima kasih teman-teman yang berada di rumah makan Mbak Mingkem, terus terima kasih teman-teman yang ada di Zoom juga. Dan kita akan bertemu lagi insya Allah besok hari Minggu. Kita akan berkunjung ke Pesilatan, dipersiapkan semua hal yang dibutuhkan. Dan kita akan tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya kembalikan ke Mbak Binti terlebih dahulu. Silakan Mbak Binti. Baik, terima kasih Bu Maya atas waktunya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Anwar yang sudah memberikan inspirasinya untuk teman-teman mahasiswa Pertukaran Merdeka yang sudah berkesempatan melaksanakan kegiatan secara luring di Kota Madiun. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Anwar dapat menjadikan pegangan untuk teman-teman menjadi lebih baik lagi untuk bisa memotivasi teman-teman untuk kedepannya. Dan mungkin cukup sekian ya Bu, mengingat waktu kegiatan modul Nusantara kelas inspirasi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator mohon maaf jika dalam penyampaian dari awal hingga akhir terdapat kekurangan. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Selamat menjalankan aktivitas
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Binti, terima kasih Mas Anwar, dan terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa nanti setelah ini berfoto ya dengan Mas Anwar ya. Baik, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.